Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar tentang trigonometri. Kita akan belajar tentang sudut istimewa dan bagaimana caranya membuat tabel trigonometri. Di sini kita bahas dulu sudut istimewa. Jadi di trigonometri itu sudut yang paling sering keluar itu disebut sudut istimewa. Ya, sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Nah, sudut istimewa ini wajib sekali kalian hafalkan. Nah, di sini saya akan bantu kalian gimana cara menghafalkannya dengan mudah dan dari mana gitu ya sudut istimewa. Sebenarnya di sini ini urut ya sudut istimewa itu mungkin kalian udah belajar ini sebenarnya setengah akar 0. Ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 gitu ya. Sebenarnya urut seperti itu. Hanya saja dalam penulisannya atau yang biasa kita cari, kita browsing, kita dapat hasilnya tidak seperti ini ya. Hasilnya jauh lebih seperti ini. Akar 0 berapa? Akar 0. Akar 0 adalah 0. Maka setengah akar 0 adalah setengah dikali 0. Berapa setengah dikali 0? Hasilnya 0. Akar 1 berapa? Akar 1 adalah 1 ya. Maka setengah kali 1 kita sebut dengan setengah. Setengah akar 2. Akar 2 berapa ya? Ya nggak tahu ya. Banyak akar 2 tuh. Maka akar 2 ya tetaplah segini. Maka hasilnya tetap setengah akar 2. Akar 3 berapa? Akar 3 banyak ya angkanya ya. Nanti kalian cari sendiri silahkan. Karena tidak mungkin ditulis gitu ya dan sulit untuk didefinisikan, maka kita tetap tulis setengah akar 3 gitu. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2 karena 2 kali 2 4. Tadi kan kalau akar 1 kali 1 1 ya. Akar 4 itu kan 2 kali 2 4. Maka setengah akar 4 adalah setengah kali 2. Setengah kali 2 1. Nah, maka yang biasa kalian dapat kalau lagi browsingan tentang sudut istimewa adalah 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Jadi sin 0 adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Nah, kalau cos gimana? Kalau cos adalah kebalikannya dari sin. Dari sininya 0 sampai 1, kalau cos dari 1 ke 0. Maka di sini 1, sini setengah akar 3 tuh ya. Ini 1 setengah akar 3, ini pasti setengah akar 2, berikutnya setengah, dan terakhir 0. Tangin juga ada ya, cuman karena ribet nggak usah kita keluarin. Kita masukin aja langsung 0 sepertiga akar 3 ya gitu ya. 1 akar 3 dan tidak terdefinisi gitu ya, tidak terhingga. Nah, itu tadi tentang sudut istimewa. Ini wajib kalian hafalin dari 0 sampai 90. Nah, terus gimana? Setelah 90 berapa sih gitu ya? Setelah 90 berapa? Terus hasilnya berapa aja? Itu agak sulit ya. Maka kita akan belajar membuat tabel. Nah, ini saya sudah buat bentuk dasarnya. Jadi kalian buat tabel terdiri dari 4 buah baris ya, 4 baris dan 18 kolom. 4 baris dan 18 kolom, kelihatan ya? 4 baris 18 kolom. Nah, tabel-tabel ini kita isi angka berapa aja gitu ya. Kita isi dari angka 0. Dari sini 0, terus berikutnya 30, berikutnya 45, berikutnya 60, berikutnya 90. Kalian pasti bingung, ini gimana sih bikinnya gitu ya. Kalian lihat jedanya. Jedanya dari 0 ke 30, itu jedanya adalah 30. Aduh, bukan yang ini ternyata. Dari 0 ke 30 jedanya adalah 30. 30 ke 45 jedanya 15. 45 ke 60 15. 60 ke 90 30. Berikutnya akan jadi 120. Nah, seperti itu ya. Berikutnya 135, 150. Karena jedanya seperti ini. 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15. Nanti akan 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30. Jadi gitu ya.
30 dulu sekali, habis itu 15 dua kali, 30 dua kali, 15 dua kali, 30 dua kali, 15 dua kali. Selalu seperti itu. Maka 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150. Nah, ini kita tambahin 30, 180. Tambahin 30, 210. Tambahin 15, 225. Tambahin 15, 240. Tambahin 30, 270. 300, 315, 330, dan terakhir 360. Ini semuanya derajat ya. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi ini adalah sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 360 derajat. Nah, terus bagaimana dengan angka-angkanya? Angkanya kalian isi seperti yang tadi udah saya jelasin di awal. Hanya saja ternyata angkanya itu seperti ini, naik turun. Naik turun. 0 adalah paling rendah, 1 adalah paling tinggi. Gitu ya. Jadi kalau dari 0 dia akan bergerak ke 1. 0 nih, 0 paling rendah, 1 paling tinggi. 0 paling rendah, 1 paling tinggi. Jadi dari 0 dia akan bergerak ke 1. Dari 1 dia akan bergerak turun pelan-pelan ke 0. Dari 0 dia akan naik lagi ke 1. Nah, tadi sinus itu kita dapat berapa? Pertama 0, terus setengah akar 2, setengah akar 3, dan terakhir 1. Gitu ya tadi ya. Nah, maka ini juga akan sama. Ini akan dari awal naik, nanti dari naik akan turun pelan-pelan. Jadi mereka turun naik gitu. Nah, kalau cos ini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tangent tadi 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tak terdefinisi. Nah, maka kita akan buat ini urut. Dari 0 dia naik ke 1. Nah, maka dari 1 dia akan pelan-pelan turun. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Lalu dari 0 dia akan naik lagi setengah akar 2, setengah akar 3. Ini harusnya bikinnya jangan gede-gede. 1. Turun lagi setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, lalu 0. Gitu ya. Untuk cosnya juga sama. Setelah 0 dia akan naik setengah akar 2. Lihat tangan kiri saya. Setengah akar 3, lalu 1. Lalu dia turun lagi pelan-pelan. Setelah 1 kan paling tinggi. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Gitu ya. Naik lagi setengah akar 2, setengah akar 3, dan terakhir 1. 0 akhirnya juga 0, 1 juga akhirnya 1. Gitu ya. Karena 0 sama 360 itu sama. Ini juga sama. 0 paling tingginya tak terhingga, maka dia akan bergerak pelan. Akar 3, 1, sepertiga akar 3, 0, sepertiga akar 3, 1, akar 3, tak terhingga, akar 3, 1, sepertiga akar 3, dan terakhir 0. Gitu ya. Nah, itu tadi. Tapi ternyata tidak hanya itu saja. Ternyata kita harus main di kuadran. Ini kita sebut sebagai kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kuadran itu apa? Kuadran adalah pembagian wilayah 360 derajat dibagi menjadi 4. 0, 90, 180, 270, 360 sama 0 sama ya. Jadi ini kita bagi 4. Nah, kuadran ini kita isi dengan kota sial. Kota sial. Gitu ya. Di sini ko, sini ta, sini si, sini al. Kota sial. Ko berarti kosinus, ta berarti tangen, si berarti sinus, dan al berarti semuanya. Maksudnya apa? Ini adalah wilayah yang dikuasai oleh setiap trigonometri ya. Untuk kuadran 4 dikuasai oleh cos, maka cos di sini akan positif. Selain kosinus semuanya negatif. Tak berarti tangen positif. Selain tangen semuanya negatif. Sinus positif. Selain sinus, kosinus dan tangen akan negatif di sini. Sedangkan al berarti semuanya positif. Nah, oke, kita lihat ya. Di kuadran pertama itu 0 sampai 90. Berarti dari sini sampai sini nih. Nah, ini kuadran 1. Dari sini sampai 180 ini kuadran 2. Dari 180 sampai 270 ini kuadran 3. Nah, gitu. Kelihatan nggak ya? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Dan
dari 270 sampai 360 ini adalah kuadran 4. Nah, di kuadran 1 tadi apa? Di kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran 2 sinus positif. Sinus positif, lihat ini anak-anak. Sinus positif. Maka selain sinus semuanya negatif. Selain sinus negatif. Berarti kosinus dan tangen pada kuadran 2 akan bernilai negatif. Maka ini min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Gitu ya. Nah, tangen juga sama, ini negatif, ini negatif, ini negatif, 0 nggak masalah ya, negatif positif sama misalnya. Di kuadran 3 adalah wilayah tangen. Nah, maka tangen positif di sini. Selain tangen, dia akan negatif, 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 gitu ya. Lalu di bagian akhir yaitu tadi udah apa? Tadi udah sin, udah tangen. Sekarang kita ke kuadran 4 ya, yaitu wilayah kosinus. Kosinus di sini bakalan positif nih. 0 modus positif negatif sama aja. 0 bakal bernilai positif, maka selain 0 mereka akan bernilai negatif. Ini negatif, 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 negatif. Nah, nih nggak usah ya. Ini negatif, negatif, negatif. Tuh ya. Jadi inilah tabel trigonometri secara lengkap dari 0 sampai 360. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah mereka naik turun gitu ya. Dan mereka dikuasai oleh setiap kuadran, kosinus, tangen, sinus, dan al, atau biasa saya sebut sebagai kotasial. Nah, biar lebih rapi, biar lebih bagus, kalian juga tambahin di sini. Nah, segitiga trigonometri, sin, demi, cos, sami, tan, desa. Kalau mau lebih lengkap lagi, kalian kasih lagi kosekan, sekan, dan kotangennya. Nah, itu sekian materi dari saya. Oh ya, dan tugas dari saya adalah kalian silahkan buat tabel trigonometri seperti saya ini, buat dengan lebih kreatif, buat dengan lebih bagus. Kasih nama kalian dan tantangan kalian di bagian yang bisa saya lihat supaya nggak ada plagiat ya teman-teman yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dengan lebih rapi dan lebih lengkap ya anak-anak ya. Ini cuma contoh saja.